الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم وعلمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الإنس والجان. أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang selalu memberikan nikmat kepada kita, yang nikmat itu tidak bisa kita hitung dan kita tidak akan mungkin mampu menghitungnya. Semoga nikmat yang diberikan Allah ini mampu kita gunakan untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah akan menambahkan nikmat yang lainnya, terutama tetapnya iman, sehingga meninggal dalam keadaan husnul khatimah bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghembuskan di dalam hati kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan cinta itu akhirnya lisan kita selalu kita basahi dengan salawat kepada Rasulullah, dan insya Allah salawat itu akan mengantarkan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah, tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya khatib selalu menyerukan, mengajak untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang paling mulia di sisi Allah adalah takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum, dan bekal yang paling mulia adalah takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Mudah-mudahan apapun yang kita miliki bisa kita jadikan alat untuk menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini dan ulama-ulama juga mengatakan bahwa ilmu yang paling penting adalah satu, ilmu aqidah, di mana ilmu aqidah ini akan menyadarkan kita bahwa kita adalah ciptaan Allah. Kita tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya, dan semua ini adalah berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang-orang yang berduit
tetapi tiap hari cuci darah, tidak merasakan kenikmatan duitnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, maka mari kita perdalam ilmu kita tentang akidah. Akidah kita tanamkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah ilmu fikih. Kenapa ilmu fikih ini sangat penting? Karena ilmu fikih inilah ilmu yang menjadikan sholat kita sah. Ilmu di mana kita akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah-ibadah yang lain. Ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, dan lain sebagainya. Bahkan di dalam ilmu fikih ada yang namanya ibadah muamalah, jual beli, dan lain sebagainya dimasukkan di dalam ilmu fikih. Zaman dulu tidak ada yang namanya ilmu agama dan ilmu umum. Zaman dulu yang ada hanya ilmu yang fardu ain dan ilmu yang fardu kifayah. Ilmu yang fardu ain adalah ilmu yang masing-masing manusia harus mengerti, seperti ilmu sholat, ilmu wudhu, karena mereka siapapun dia wajib melaksanakan sholat. Dan tidak ada kalah pentingnya ilmu yang fardu ain yang sekarang ini jarang dipelajari, yaitu ilmu tentang kewanitaan. Sehingga banyak sekali anak-anak muda, bahkan orang-orang tua yang wanita tidak mengerti tentang haid, padahal ilmu haid hukumnya fardu ain bagi seorang wanita. Sehingga orang sekarang ini tidak mengerti semua darah yang keluar dianggap haid. Dia tidak mengerti darah istihadah dan lain sebagainya. Dia tidak tahu bahwa bentuk darah itu macam-macam. Ada yang kehitam-hitaman, ada yang merah biasa, ada yang kekuning-kuningan, dan ada yang keruh. Yang mana yang dikategorikan haid, dia tidak mengerti, padahal itu adalah termasuk ilmu yang fardu ain yang ada di dalam ilmu fikih kewanitaan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu fikih harus dipelajari. Karena ilmu fikih inilah yang mengantarkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu yang lain insya Allah kita butuhkan, tapi tidak sepenting ilmu fikih. Karena orang yang kalau sudah bertakwa kepada Allah dan imannya mantap, urusan rizki akan ditanggung oleh Allah. Karena Allah berjanji, "May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi jalan oleh Allah dan diberi rizki yang tidak terkira. Kemudian Allah juga menyampaikan, "May yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Allah juga akan memudahkan semua urusannya kalau mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan bahwa wattaqullah fayu'allimuhumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka kamu akan diberi pengetahuan oleh Allah. Tidak sedikit ulama-ulama Islam zaman dulu tidak ngerti teknologi yang begitu canggih, tetapi batinnya, hatinya sudah menerawang jauh ke depan. Dokter yang terkenal Ibnu Sina sampai sekarang dipelajari karangan-karangannya. Dan banyak sekali ilmuwan-ilmuwan dari Islam yang diambil dari Al-Quran. Kenapa? Karena mereka takwanya kepada Allah. Begitu takwanya mendalam, maka Allah akan memberikan pengetahuan atas apa yang belum ia ketahui. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, tetapi sekarang sudah dipisah-pisah. Ada yang namanya ilmu agama, ada yang namanya ilmu umum. Padahal semua itu ilmu, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Kemudian yang ketiga, yang terpenting lagi adalah ilmu akhlak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, akhlak di atas ilmu.
Akhlak adalah sangat-sangat sekali menentukan kehidupan kita. Dan kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, ittaqillah haitsuma kunta, takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan kalau kamu sudah melakukan kejelekan maka sertailah dengan kebaikan, agar apa? Tamhuha, agar kebaikan itu melebur kejelekanmu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kita sering berbuat salah kepada orang, maka kesalahan itu harus disertai dengan kebaikan, mohon maaf dan lain sebagainya dengan cara apapun. Itulah yang namanya akhlak, tidak menyombongkan diri. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang ini sudah sedikit lagi orang-orang yang berakhlak. Sudah jarang lagi anak-anak kita menundukkan kepalanya di depan orang tua. Dan sedikit sekali zaman sekarang ini anak-anak dengan gurunya bertawadhu atau merendahkan dirinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, ilmu yang jarang kita pelajari ini mari kita tanamkan di dalam hati anak-anak kita, yaitu ilmu aqidah, ilmu fikih, dan ilmu akhlak. Sementara ilmu-ilmu yang lain silahkan sebagai penunjang dalam kehidupan kita. Tetapi yakinlah, rizki bukan karena gelarnya, rizki bukan karena pinternya, rizki bukan karena keturunannya. Rizki yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja dia tidak sekolah, tetapi dia mampu untuk memimpin perusahaan. Sekolahnya hanya mencari gelar belaka. Untuk apa? Untuk simbolis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi lewat mimbar yang penuh barokah ini, khatib mengajak, menyerukan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena orang yang bertakwa akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberi pengetahuan yang mereka belum mengetahuinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم ونفعني تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa'alamu anna Allah qad shalla ala nabihi wa amarna bidzalik. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل بلدتنا هذه يا الله بلدة إندونيسيا بلدة طيبة
بلدة مطمئنة بلدة ساكنة وارزق أهلها رزقا حلالا طيبا مباركا يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا الله ثبت قلوبنا على طاعتك يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله